Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah dan kita berikhtiar untuk melakukan berbagai aktivitas yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan menyiapkan, kita sambil mendengarkan ya kajian, mudah-mudahan niat kita dalam thalabul ilmi ini menjadikan berdampak positif ya terhadap kehidupan kita, perubahan perilaku kita, dan menguatkan akidah, memperbagus ibadah kita, dan memperbagus muamalah kita terhadap sesama muslim. Nah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj ya, walaupun ini masih bulan Rajab ya. Nah, insyaallah di sini ada bagaimana kita sebagai seorang muslim ya menyikapi Isra Mi'raj ya, sebagai peneguhan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan peristiwa itu mudah-mudahan semakin memperkuat ya kita akan keyakinan betapa berkuasanya Allah, betapa agungnya ya kudratullah, kekuasaan Allah, dan semakin kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang makhluk lemah ya, ciptaan Allah, tidak pantas untuk bersombong, tidak pantas untuk melakukan hal-hal negatif, karena Allah begitu memuliakan kita sebagai manusia. Nah, di mukadimahnya di sini disampaikan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah salah satu mukjizat ya Nabi Muhammad, seperti halnya mukjizat beliau sama ya. Di surah Al-Qamar kita pernah membahas Rasulullah yaitu iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Pernah ya kita membahas tentang bagaimana mukjizat beliau mampu membelah bulan ya, ketika dituntut oleh mereka ya musyrikin Makkah ingin ditunjukkan apakah Muhammad itu nabi, kalau nabi apakah bisa membelah bulan dan sebagainya. Nah, Isra Mi'raj juga merupakan mukjizat nabi ya, begitu luar biasa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab ya, 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah masih berada di Mekah ya, belum melakukan hijrah ke Madinah, kurang lebih 1 atau 1,5 tahun. Nah, saat itu usia Rasulullah 51 tahun 9 bulan dan 20 hari. Nah, jadi ketika beliau melakukan Isra Mi'raj itu usianya masih 51 tahun 9 bulan 20 hari. Nah, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini bisa terjadi? Itu ini ya, terjadinya itu kan Rasulullah saat itu sedang mengalami amul husni ya, sedang tahun sedih, ditinggalkan oleh kakek beliau ya, Abdul Muthalib, yang begitu menyayangi. Kemudian Siti Khadijah ya, Siti Khadijah yang istri yang sangat beliau cintai. Nah, sehingga Allah memberikan tahalliyah ya Rasulullah supaya tidak berlarut dalam kesedihan. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah pembatalan dan perobekan dokumen pemboikotan kepada Nabi dan para sahabat ya, menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit dinyatakan seperti itu. Nah, bahwa pada Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dibedah ya. Rasulullah itu mengalami pembedahan dada itu 3 kali ya, ketika beliau berusia 4 tahun. Nah, diantaranya ini ketika beliau Isra Mi'raj ya, bahwa malaikat Jibril membedah dada Nabi dan mensucikannya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril membawa baskom emas ya, yang berisi sesuatu yang jika dituangkan di dalam hati akan bertambah hikmah dan keimanan ya,
Setelah itu malaikat Jibril menutup kembali dada Rasulullah ya. Nah, ini hadisnya dari riwayat Imam Bukhari ya, dari Anas bin Malik. Itu yaitu bab tentang sholat fardu. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain ya, Malik bin So'so'ah disampaikan bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril ketika beliau tengah berbaring ya di Hijar. Malaikat Jibril membedah tubuh Rasulullah ya, mulai dari lehernya sampai ke bagian bawah pusar ya. Kemudian kolbu beliau ya dikeluarkan dan disediakan untuk beliau baskom emas ya, yang berisi sesuatu ketika dituangkan akan menambah keimanan. Kemudian disediakan untukku tunggangan ya, bukan begol, di atasnya keledai, jadi lebih panjang dari keledai, berwarna putih, dan tunggangan ini dinamakan dengan buraq ya. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari ya, dan Anas bin Malik dari Malik bin So'so'ah radhiyallahu an. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda dengan riwayat lain ya, lalu disediakan untukku buraq, yaitu binatang tunggangan yang lebih panjang dari keledai tetapi tidak sama dengan bagol. Nah, jadi buraq itu meletakkan kukunya hingga batas akhir pandangan matanya, lalu aku menungganginya dan si buraq itu membawaku hingga Baitul Maqdis. Kemudian aku menambatkannya ya dengan rantai yang para nabi biasa menambatkan dengannya ya. Lalu aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat ya di Masjidil Aqsa ya, di Palestina ya. Nah, kemudian aku keluar, lalu malaikat Jibril mendatangiku dengan membawa wadah ya, yang berisi khamar dan satu lagi berisi susu. Dan aku memilih wadah yang berisi susu, sehingga malaikat Jibril berkata, engkau sudah diberi fitrah, engkau sudah diberi hidayah. Kemudian ia membawaku naik sampai langit pertama ya. Kemudian malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian ditanyakan, Anda siapa? Kemudian Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, ini siapa yang bersama Anda? Nah, malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian dikatakan lagi, diutus untuknya, yakni untuk naik ke langit. Malaikat Jibril menjawab, benar. Kemudian pintu pun dibuka ya untuk kami. Saat itu aku bertemu pertama dengan Nabi Adam ya. Maka ia memberikan ucapan selamat datang dan mendoakan kebaikan kepadaku. Ini kata Rasulullah SAW ya. Nah, demikianlah ya diantara hadis-hadis tentang peristiwa ya Isra Mi'raj. Nah, kemudian kita lihat bahwa walaupun ini setiap tahun dibahas ya, Isra itu bermakna perjalanan di waktu malam ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa kata asra bi'abdihi ya, asra itu bermakna melakukan perjalanan dari awal malam ya, menurut Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami'ul Ahkam. Nah, seperti itu. Kemudian Isra itu sendiri ya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa Isra itu adalah perjalanan di waktu malam ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ya, atau di Baitul Maqdis. Nah, kata Al-Masjidil Haram di sini bisa bermakna tanah haram seluruhnya ya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi diisrokan dari Masjidil Haram itu sendiri. Jadi yang adanya menyebutkan tanah haram secara keseluruhan. Ada juga riwayat memang betul-betul dari Masjidil Haram itu sendiri. Ada juga yang mengatakan dari rumahnya Ummu Hani setelah sholat Isya ya. Setelah sholat Isya, ini riwayat yang lain. Berdasarkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kemudian waktu perjalanannya dari Mekah menuju Syam, saat itu 40 malam. Nah, di dalam riwayat sahih beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq ya, yang tadi disampaikan dalam hadisnya. Kemudian
Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, beliau menyampaikan bahwa wal khulasah, kesimpulan, annal ayah, bahwasanya ayat surah Al-Isra ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina. Itu khulasah ya, kesimpulan dari Quran surah Al-Isra ayat 1 ini, annal ayah, bahwasanya ayat itu, annal ayah huna, bahwasanya ayat di sana ya, adalah qat'an, merupakan menunjukkan dengan qat'an ya, dengan qat'i, dengan pasti, ala isbatil isra, tentang penetapan Isra. Jadi maksudnya bahwa benar-benar terjadi gitu ya peristiwa Isra itu. Nah, penetapan bahwa Isra itu benar terjadi dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 ya. Nah, ini tadi qat'an, secara qat'i, secara pasti, ala isbatil Isra, penetapan Isra. Wa ayah surah An-Najm, dan ayah surah An-Najm dalah alal mi'raj, kalau itu menunjukkan peristiwa mi'raj. Jadi kalau peristiwa Isra-nya itu digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 1 ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau peristiwa mi'raj, Rasulullah naik ya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha ya. Nah, itu mi'raj di sini dijelaskan dalam surah An-Najm. Nanti ada ya di bawah, yaitu Rasulullah naik ke langit ya, sampai pada tingkatan beliau mendengar detak pena. Nah, jadi di sini digambarkan wahwal uruj, Rasulullah naik, wasu'ud ila samawat ya, naik ke langit-langit ya. Langit-langit kan berlapis-lapis ya, ila mustawa ya, sampai ke tingkatan sami'a fihi sharifal aqlam ba'da wusulihi ila baitil maqdis. Jadi sampai ke tingkatan di mana beliau mendengar detak pena ya, setelah sampainya beliau di Baitul Maqdis. Nah kemudian di sini ya, ini dalil tentang peristiwa Mi'raj itu benar-benar terjadi. Kalau tadi peristiwa Isra itu di surah Al-Isra, kalau peristiwa Mi'raj itu di surah An-Najm ya, ayat 5 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang kuat ya. Zu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dialah Jibril menampakkan diri ya dengan rupa yang asli ya. Jadi ketika Mi'raj itu malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan bentuk aslinya yang luar biasa ya, ada sayapnya ratusan ya, yang sangat begitu indah gitu ya. Malaikat Jibril memperlihatkan aslinya. Kemudian wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan malaikat Jibril sedang berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan bertambah dekat lagi, fatadalla, maka jadilah dia dekat pada Nabi Muhammad ya, sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi Nabi Muhammad peristiwanya itu begitu dekat ya dengan malaikat Jibril, sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah kemudian ini tadi ya, fakana qaba qausaini, nah sebesar 2 ujung busur panah, au adna atau lebih dekat dari itu. Fa auha ila abdihi ma auha, kemudian dia malaikat Jibril menyampaikan kepada hambanya Nabi Muhammad apa yang sudah Allah wahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Apa tumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantah tentang apa yang telah dilihatnya? Kan ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Rasulullah diejek gitu ya, mana mungkin gitu ya. Makanya afatumarunahu ala ma yara. Nah, sehingga dalam ayat ini dipertanyakan gitu ya, bahwa apakah kalian ya musyrikin Makkah mau membantah tentang apa yang telah dilihat Rasulullah ya, ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa
Dan sesungguhnya Muhammad sudah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli ya, pada waktu yang lain gitu ya. Bahwa Rasulullah itu beberapa kali kan melihat malaikat Jibril secara nyata gitu dalam bentuk aslinya. Inda Sidratil Muntaha, nah yaitu ketika melihat malaikat Jibril secara asli itu yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nah ya, bahwa di sisinya ada surga ya, tempat kembali. Idza yaghsasidra ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayatihil kubra. Ini peristiwa Mi'raj digambarkan dalam surah An-Najm ya, bahwa di sini Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kemudian di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ya ketika berada di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia melihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Subhanallah sekali ya, Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha melihat sesuatu yang begitu istimewa. Nah, kemudian untuk Mi'raj sendiri ya, Mi'raj itu adalah bahasa Arab ya. Mi'raj itu artinya mi'rajun ya, alat. Nah, ini isim alat ya. Ma'rajun, mi'rajun. Isim kan kita ya suka menafsirkan. Ma'rajun, mi'rajun. Zaman, makan, alat. Nah, ini Mi'raj itu alat untuk naik ke atas ya. Mi'raj itu kan naik, alat untuk naik ke atas, dan as-sulam atau tangga, dan apa-apa yang digunakan Rasulullah naik di dalam Isra. Nah, jadi ini berdasarkan Al-Mu'jamul Wasit bahwa Mi'raj itu secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilahnya, Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke atas ya, al-uruj, naik ke atas, min Baitul Maqdis ya ila Sidratil Muntaha, dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha ya, langit ke-7 ya. Kemudian Nabi Muhammad pergi ya dari Masjidil Aqsa dan naik ke langit dengan menggunakan Mi'raj ya. Mi'raj itu alat ya, kita seringkali menyebutkan Mi'raj itu alat ya untuk naik, semacam tangga untuk naik ke atas. Nah, sedangkan buraq ditambat di pintu Masjidil Aqsa untuk dikendarai kembali nanti ke Mekah. Nah, jadi kalau Mi'raj mah seperti tadi ya, semacam tangga untuk naik ke atas, sedangkan buraq yang ditambat di pintu Masjidil Aqsa itu dikendarai kembali ke Mekah. Itu menurut Ibnu Katsir ya, As-Sirah An-Nabawiyah. Peristiwa Mi'raj Nabi itu dijelaskan di dalam awal-awal surah An-Najm tadi ya, yang allamahu syadidul quwa dzumiratin fastawa. Nah, itu dan ilal ayah gitu ya. Kemudian ketika Mi'raj ini beliau menyaksikan berbagai keajaiban di langit gitu ya. Seperti beliau menyaksikan malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya tadi ya di Sidratul Muntaha dengan semua keindahan dan keajaibannya. Dan beliau menerima perintah mengerjakan sholat ya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk perintah sholat itu tidak hanya diwahyukan lewat malaikat Jibril, tetapi Rasulullah langsung diundang ke Sidratul Muntaha, melihat Allah secara mata kepala sendiri gitu ya, untuk menerima luar biasa ini tentang perintah sholat ini. Dan beliau menyaksikan Allah dengan ainul basar. Jadi beliau menyaksikan Allah dengan ainul basar, dengan mata telanjang. Ada juga yang berpendapat beliau menyaksikannya dengan mata hati ya. Ini pendapat yang berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat Rasulullah memang melihat Allah dengan ainul basar, mata telanjang. Ada juga yang berpendapat Rasulullah menyaksikannya itu dengan mata hati. Nah, ini pendapat ini dipegang oleh Anas radhiyallahu an, Al-Hasan, Ikrimah, dan lihat di tafsir Al-Baghawi ya, serta mayoritas ulama ahli tafsir lain itu dalam Al-Qurtubi tentang tafsir surah An-Najm. Nah, kemudian Imam Hafidz As-Suyuti ya, beliau
Ini di Tafsir Bil Ma'thur juz 9 menyampaikan bahwa di langit pertama ya Rasulullah bertemu dengan arwahnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama ya, subhanallah sekali. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim ya, yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Subhanallah, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya di langit gitu ya. Subhanallah sekali ini derajatnya Nabi Ibrahim ya. Kemudian naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah jadi langit ketujuh, baru setelah langit ketujuh itu letaknya Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah ya. Ini menurut riwayat ini dengan Ainul Basar, dengan mata telanjang. Nah, Al-Baitul Ma'mur itu apa ya? Sering-sering disebut Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya di langit. Kalau Ka'bahnya di dunia ya kita tahu di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Ka'bahnya di langit itu adalah Baitul Ma'mur yang setiap hari ini ya, bayangkan setiap hari itu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Jadi dimasuknya 70.000 malaikat, mereka beribadah di dalamnya dan mereka tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Betapa banyaknya ya, satu hari saja 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan mereka itu tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ini menurut Syekh As-Sinkiti ya. Kemudian Matof itu adalah tempat tawaf ya, mengelilingi ya Baitul Ma'mur, penduduk langit yaitu para malaikat. Nah, subhanallah sekali, makanya dalam hadisnya ya bahwa ada at-tatis sama, bahwa langit itu merintih gitu ya, begitu sesak padat langit itu dengan para malaikat, bahwa tidak ada 4 tingkal pun yang terlowong gitu ya, kecuali ada malaikat yang sedang sajidan ila rabbihi, yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali kalau kita mentafakuri ya ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Kemudian ini Sidratul Muntaha. Nah ini harus berbasis riwayat ya, berbagai hal dalam memahaminya, karena banyak juga yang dhaif ya keterangannya. Kemudian di Sidratul Muntaha ini pendapat paling masyhur menyampaikan bahwa Sidratul Muntaha adalah pohon besar. Nah, jadi Sidratul Muntaha ini merupakan pohon besar yang terdapat di langit ketujuh yang belum pernah dilintasi siapapun yang melakukan perjalanan ke atas kecuali perjalanan Nabi di malam Mi'raj. Ini di surah An-Najm ya, bahwa ini pendapat yang paling masyhur. Sidratul Muntaha itu adalah sejenis pohon besar yang terletak di langit ketujuh yang belum pernah dilintasi siapapun yang melakukan perjalanan ke atas ya, kecuali perjalanan Nabi Muhammad di malam Mi'raj. Nah, Sidratul Muntaha itu akarnya di langit ke-6. Nah, saking besarnya ya pohonnya, Sidratul Muntaha itu akarnya di langit ke-6 menjulang sampai ke langit ke-7. Bayangkan itu satu lapis langit juga berapa itu ya. Jadi akarnya itu di langit ke-6 dan menjulang hingga sampai langit ke-7. Ini adalah pendapat paling mencakup ya setelah dikumpulkan semua riwayat yang berbicara tentang Sidratul Muntaha. Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa summiyat, dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan berakhir padanya ya, lianna ilmal malaikah yantahi ilaiha. Jadi pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan berakhir ya di sana gitu ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Walam yujawizha ahadun illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, subhanallah sekali ya, Sidratul Muntaha ya tidak pernah dilewati kecuali ketika peristiwa Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian di sini ada sebuah riwayat ya. Ketika Rasulullah diisrakan, lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diisrakan, beliau dihentikan di Sidrah Muntaha ya, bahwa untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Nah, jadi ketika Rasulullah Isra ya, beliau dihentikan di Sidratul Muntaha, wahiyya fis sama isa disah, yaitu terletak di langit ke-6. Jadi sesuatu yang dinaikkan dari bumi akan berakhir ke sana gitu ya. Jadi sesuatu yang dinaikkan dari bawah ke sana dan bertahan di sana. Nah, jadi wahiyya fis sama isa disah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard fayuqbadu minha, maka akan tertahan di sana ya. Nah, kemudian dan sesuatu dari atasnya dihentikan padanya, sama. Jadi perjalanan dari bumi akan berhenti di sana, kemudian sesuatu yang di atasnya dihentikan padanya ya. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Qala, nah ya, kemudian Allah berfirman, Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha tadi ya, id yaghshas sidrah ma yaghsha, ketika yaghshas sidrah ma yaghsha. Jadi malaikat Jibril ketika ke Sidratul Muntaha ini ya, bahwa beliau melihat malaikat Jibril ketika berada di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, kemudian selanjutnya di An-Najm ayat 16-nya, Abdullah berkata lagi bahwa yaitu kupu-kupu atau ngengat dari emas. Nah ya, bahwa faroshun min zahabin, yaitu kupu-kupu atau ngengat dari emas gitu ya. Ini berdasarkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman ya. Kita ini diuji dengan peristiwa Mi'raj ini, apakah semakin mempertebal keimanan kita atau misalnya seperti orang kafir yang nauzubillah ya, mereka itu betul-betul tidak mempercayai gitu ya. Kemudian dalam riwayat lain ya, versi Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasul bersabda, summa, kemudian Sidratul Muntaha ditunjukkan kepadaku ya, rufi'at ilayya Sidratul Muntaha, bahwa sesungguhnya kemudian Sidratul Muntaha ditunjukkan kepadaku fis sama isabi'ah, itu di langit ketujuh, bahwa buahnya seperti kendi-kendi hajar daerah Yaman dan daunnya seperti telinga gajah. Nah, bahwa subhanallah ya, Sidratul Muntaha itu ditunjukkan, ini beberapa riwayat ya tentang Sidratul Muntaha. Nah, bahwa di langit ketujuh ya, fis sama isabi'ah, seperti kendi-kendi hajar daerah Yaman ya, nabakuha mithlu qilal hajaro wa waraquha mithlu azanil fialah. Nah, jadi Sidratul Muntaha itu ditunjukkan kepadaku, kata Rasulullah, itu berada di langit ketujuh. Buahnya ya, buah dari pohon Sidratul Muntaha itu tadi mithlu kilali hajar, seperti kendi-kendi hajar yang ada di daerah Yaman. Wawarakuha, dan daun dari Sidratul Muntaha itu mislu seperti adzanil fialah, telinga gajah. Jadi betapa besar ya, seperti telinga gajah. Ini terbayang pohon Sidratul Muntaha yang begitu istimewa dan luar biasa. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Mas'ud, di Abdullah bin Mas'ud, disampaikan bahwasanya Rasulullah ketika Isra ya, diberi sholat 5 waktu di akhir surah Al-Baqarah, dan akan diampuni dosa-dosa siapa saja dari umatnya selama tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tujuan dari Isra Mi'raj ini untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Seperti kan luar biasa, ada Sidratul Muntaha, pohon yang luar biasa gitu ya. Melihat para malaikat, pertemuan dengan arwah para nabi ya, kan para nabi sudah meninggal ya, tetapi adanya pertemuan arwah para nabi terdahulu, diperlihatkan surga dan neraka,
dan ibarat-ibarat yang lain. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa Isra Mi'raj ini kenapa terjadi, untuk menunjukkan betapa kedudukan Rasulullah Nabi Muhammad begitu tinggi, sekaligus mukjizat yang dipenuhi keajaiban yang hanya dianugerahkan kepada beliau saja. Di antaranya menurut jumhur ulama, beliau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan ainul basar, dengan mata telanjang. Kemudian tujuannya itu Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat 5 waktu yang begitu istimewa. Nah, kemudian sikap terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau di masa Nabi ya, kabar terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijadikan standar senjata oleh orang kafir untuk mendiskreditkan Nabi dan para sahabat. Tuh, berbohong ya, masa iya misalnya. Ada sebagian kaum muslim yang lemah imannya, mereka murtad dari agama Islam gitu ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sikap orang itu beda-beda. Ini apalagi kalau orang kafir, mereka bahan untuk membuli ya, mendiskreditkan Nabi. Kalau ada juga sebagian muslim yang masih lemah imannya, mereka murtad gitu ya, nggak harti Islam teh misalnya. Adapun umat Islam yang benar-benar mengimani Rasulullah ya SAW, peristiwa Isra Mi'raj ini bahkan semakin mempertebal dan menguatkan keimanan bahwa subhanallah ya Allah, betapa luar biasanya ya, betapa istimewanya peristiwa itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang semakin mendengarkan ya peristiwa Isra Mi'raj yang begitu luar biasa ini ya, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam surah Al-Baqarah ya, amana Rasul, Rasulullah telah beriman bima unzila ilaihi, kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman, kullun, semuanya amana billah, semuanya mengimani Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na, dan mereka orang-orang beriman mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, ghufranaka, mereka berdoa ampunilah kami ya Allah, Rabbana ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Nah, jadi untuk merefleksikan Isra Mi'raj ini ya, bahwa beriman kepada Allah dan Rasulullah dan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan keimanan yang pasti, tanpa disusupi dengan keraguan-raguan atau ditutupi dengan kesamaran gitu ya, dan mewujudkan keimanan dalam bentuk taat dan menjalankan hukum Allah dan Rasulullah tanpa memilih-memilih, tanpa memilah-memilah gitu ya. Pokoknya kafah saja. Wa may yuti'illah wa rasulah wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu siapa yang dianugerahi nikmat itu, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid ya, wassalihin, orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian ini juga ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, bagaimana kita harus mempertebal keimanan, ketakwaan kepada Allah ya. Wahai yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yuslih wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan memperbaiki ya keadaan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampuni dosa kalian, wa may yuti'illah, barang siapa yang taat sama Allah wa Rasulullah dan Rasulullah, faqad faza fawzan azima, maka sungguh ia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Ini banyak juga ya, pokoknya perintah taat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Pokoknya kami dengar, kami patuh ya, jangan sami'na wa asaina. Nah, ini wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Ini barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Nah ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan
mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah ini sudah ya, mudah-mudahan setelah kita mentadaburi peristiwa Isra dan Mi'raj, semakin menambah keyakinan kita betapa kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Banyak kejadian istimewa di langit ya, baik di langit di Sidratul Muntaha yang begitu luar biasa, ada pohon yang begitu istimewa gitu ya, yang hanya dilintasi oleh Rasulullah, tidak pernah dilintasi oleh yang lainnya. Kemudian yang paling penting adalah dengan peristiwa Mi'raj ini kita semakin meningkatkan ibadah sholat kita, betapa sholat itu sesuatu yang istimewa sampai harus menerimanya pun dengan cara yang begitu istimewa ya, sampai-sampai Rasulullah langsung melihat gitu ya untuk menyampaikan perintah sholat itu langsung tidak melalui perantara apapun gitu ya, langsung dengan ainal basar Rasulullah melihat dengan mata kepala sendiri ya Allah Subhanahu wa taala dan menerima sholat 5 waktu ya, yang pertamanya itu 50 rakaat, kemudian ya itulah udah pada hafal. Hanya itu saja, mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Haja Penti atas materi pada hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan dapat mengamalkan ibrah dari Isra Mi'raj, dan kepada Bunda Dr. Penti diberikan balasan terbaik dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izinlah. Assalamualaikum. Punten kasadayana. Izin live. Assalamualaikum.